1 Yohanes 3. Ketahuilah bahwa Allah Bapa sangat mengasihi kita. Dia amat mengasihi kita sehingga kita diakui sebagai anak-anak Allah dan memang kita anak-anak Allah. Itulah sebabnya dunia ini tidak mengenal kita, karena dunia ini tidak mengenal Allah. Sahabat-sahabat yang aku kasihi, kita sekarang anak-anak Allah. Tetapi keadaan kita kelak belum jelas. Tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus datang, kita akan menjadi seperti Dia, karena kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang mempunyai harapan ini kepada Kristus, menjaga dirinya supaya suci, sebagaimana Kristus pun suci. Sesiapa yang berbuat dosa, melanggar hukum Allah, karena dosa itu pelanggaran terhadap hukum Allah. Kamu tahu bahwa Kristus datang untuk menghapuskan dosa manusia, dan bahwa pada dirinya tidak ada dosa. Oleh itu, setiap orang yang hidup bersatu dengan Kristus tidak terus-menerus berbuat dosa. Sesiapa yang terus-menerus berbuat dosa tidak pernah melihat Kristus ataupun mengenal Dia. Anak-anakku, janganlah biarkan sesiapa pun menipu kamu. Sesiapa melakukan kehendak Allah, dia anak Allah seperti Kristus. Sesiapa terus-menerus berbuat dosa, dia anak iblis, karena iblis berdosa sejak permulaan. Justru untuk hal inilah anak Allah datang bagi memusnahkan pekerjaan iblis. Sesiapa yang menjadi anak Allah tidak terus-menerus berbuat dosa karena sifat Allah sendiri ada padanya. Karena Allah itu Bapanya, Dia tidak dapat terus-menerus berbuat dosa. Inilah perbezaan antara anak Allah dengan anak iblis. Sesiapa tidak melakukan kehendak Allah atau tidak mengasihi saudaranya, dia bukanlah anak Allah. Inilah perkabaran yang kamu dengar sejak permulaan. Kita harus saling mengasihi. Janganlah kita seperti Kain. Dia menjadi anak iblis dan membunuh adiknya sendiri. Mengapakah Kain membunuh adiknya? Karena perbuatan yang dilakukannya salah, tetapi perbuatan yang dilakukan adiknya benar. Oleh itu, saudara-saudaraku, janganlah heran jika orang di dunia ini membenci kamu. Kita tahu bahwa kita hidup dan sudah meninggalkan kematian, karena kita mengasihi saudara-saudara kita. Sesiapa yang tidak mengasihi saudaranya masih dikuasai kematian. Sesiapa membenci saudaranya, dia pembunuh. Kamu tahu bahwa seorang pembunuh tidak mempunyai hidup sejati dan kekal. Dengan jalan ini kita mengetahui cara mengasihi orang lain. Kristus sudah menyerahkan hidupnya untuk kita. Oleh itu kita harus menyerahkan hidup kita untuk saudara-saudara kita. Jika seorang kaya melihat saudaranya yang miskin memerlukan pertolongan, tetapi tidak mau menolong saudaranya itu, bagaimanakah dia dapat berkata bahwa dia mengasihi Allah? Anak-anakku, janganlah kita mengasihi hanya dengan kata-kata belaka. Kita harus saling mengasihi dengan kasih yang sejati, yang dibuktikan dengan perbuatan. Demikianlah caranya kita tahu bahwa kita tergolong sebagai anak-anak Allah yang benar, dan hati kita tenang di hadapan Allah. Jika hati nurani kita menyalahkan kita, maka kita tahu bahwa Allah lebih besar daripada hati nurani kita, dan bahwa Dia mengetahui semuanya. Oleh itu, sahabat-sahabat yang aku kasihi, jika hati nurani kita tidak menyalahkan kita, kita dapat menghadap Allah dengan penuh keberanian. Kita menerima apa yang kita minta daripadanya, karena kita taat kepada perintahnya dan kita melakukan apa yang menyenangkan hatinya. Inilah perintahnya. Kita harus percaya kepada anaknya, Yesus Kristus, dan kita harus saling mengasihi seperti yang diperintahkan Kristus kepada kita. Sesiapa yang taat kepada perintah Allah,
hidup bersatu dengan Allah, dan Allah hidup bersatu dengan dia. Kita tahu bahwa Allah hidup bersatu dengan kita, karena dia telah mengurniai kita rohnya.